Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Muhammad Syauqi Mubarak selaku pengampu mata kuliah agama. Perkenalkan, saya Selly Noprianti Karolin selaku moderator pada presentasi kali ini. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi ini tentang observasi masjid. Kami beranggotakan 5 orang. Ada Halida Munanura Mufidah, Lela Sri Yulianti, Nurlita Siti Anissa, dan Kaila Putri Setia. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang terlebih dahulu. Masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan sosial, pendidikan, dan pemberdayaan umat. Pengelolaan masjid yang baik membutuhkan manajemen dana yang transparan, program sosial yang berkelanjutan, keterlibatan generasi muda, serta pemanfaatan teknologi modern. Oleh karena itu, wawancara dengan pengurus masjid menjadi penting untuk mengetahui bagaimana sistem pengelolaan tersebut dijalankan secara mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi. Untuk pembahasan selanjutnya yang akan dipresentasikan oleh teman-teman saya. Pada bagian ini, saya akan memaparkan hasil pembahasan berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan pengurus Masjid Jami Nurul Falah. Pembahasan difokuskan pada identitas narasumber serta hasil wawancara yang mencakup pengelolaan dana, program sosial, keterlibatan remaja, dan pemanfaatan teknologi. Narasumber dalam penelitian ini adalah Bapak Amas Nurbani yang menjabat sebagai Ketua DKM Masjid Jami Nurul Falah. Beliau dipilih sebagai narasumber karena memiliki peran strategis dalam pengambilan keputusan serta pengelolaan masjid secara keseluruhan, sehingga informasi yang diperoleh relevan dan kredibel. Berdasarkan hasil wawancara, dana Masjid Nurul Jami Falah bersumber dari infak, sedekah jamaah, kotak amal, serta donasi rutin. Pengelolaan dana dilakukan melalui pencatatan pemasukan dan pengeluaran secara berkala setiap bulan. Praktik ini menunjukkan adanya penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan masjid. Program sosial dan remaja masjid. Pertama, Masjid Nurul Falah menyelenggarakan berbagai program sosial dan keagamaan secara rutin. Program tersebut meliputi pengajian rutin, kuliah subuh, serta pembinaan bacaan dan hafalan Al-Quran. Remaja masjid dilibatkan dalam kepanitiaan kegiatan, kajian remaja, dan pengelolaan media sosial masjid. Pemanfaatan teknologi. Pertama, masjid telah memanfaatkan media sosial dan aplikasi pesan instan untuk menyebarkan informasi kegiatan. Pemanfaatan teknologi membantu meningkatkan komunikasi antara pengurus dan jamaah. Namun, penggunaan teknologi digital masih perlu dikembangkan agar pengelolaan masjid lebih kreatif. Hasil observasi menunjukkan bahwa Masjid Nurul Falah belum memiliki lahan parkir yang memadai. Jamaah sering memarkir kendaraan di pinggir jalan, terutama saat sholat Jumat dan kegiatan besar, sehingga menyebabkan kemacetan dan mengganggu masyarakat sekitar. Dalam konteks good governance, permasalahan fasilitas perlu ditangani secara partisipatif dan berkelanjutan agar tidak menimbulkan dampak sosial yang lebih luas. Adapun juga solusi untuk masalah tersebut, yaitu dengan menjalin kerjasama dengan warga sekitar untuk menggunakan lahan kosong sebagai parkir sementara, menerapkan sistem pengaturan parkir yang dikelola oleh remaja masjid, merencanakan pembangunan parkir bertingkat sederhana di lahan terbatas, dan juga memanfaatkan teknologi informasi untuk memberikan informasi kondisi parkir kepada jamaah. Baik, untuk kesimpulannya yaitu pengelolaan Masjid Nurul Falah telah berjalan dengan cukup baik dan sesuai prinsip tata kelola masjid. Dan untuk sarannya yaitu yang pertama, pemanfaatan teknologi dan keterlibatan remaja masih perlu ditingkatkan secara berkelanjutan. Yang kedua, diperlukan solusi partisipatif dan inovatif untuk mengatasi permasalahan fasilitas parkir masjid. Baik, sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.